kontrak bisnis. Adapun judul dari analisis saya yaitu analisis kesesuaian prestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel di Linggih. Pertama adalah latar belakang. Pengelolaan pariwisata selain untuk meningkatkan devisa negara juga meningkatkan kesempatan kerja. Di samping masih banyak manfaat yang lainnya, yaitu untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Selain itu, wisata alam memiliki kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya. Banyaknya lahan wisata di Indonesia yang beraneka ragam sehingga keinginan berwisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara semakin bertambah. Pariwisata pada hakikatnya berhubungan dengan barang-barang dan pelayanan jasa yang menyajikan kelegaan, kenyamanan, juga kesenangan kepada para wisatawan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses kepariwisataan harus berusaha untuk memberikan mutu pelayanan yang terbaik. Maka dari itu, Biro Perjalanan Wisata yang sudah dalam naungan Dinas Pariwisata menduduki posisi yang penting dalam industri pariwisata karena mereka mempersiapkan jalur hubungan dengan pelanggan. Dengan adanya Biro Perjalanan Wisata, para wisatawan lebih mudah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan wisatanya. Biro Perjalanan adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang individu atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata. Biro Perjalanan Wisata Goh adalah suatu perusahaan yang memegang peranan sebagai perantara atau penengah antara pemakai jasa untuk berpergian atau travel dan penyedia jasa seperti perusahaan angkutan, akomodasi, dan atau hotel, objek wisata, dan sebagainya yang mempunyai tujuan mempersiapkan atau mengurus perjalanan seorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu serta mendapat imbalan jasa atau berupa komisi dari orang yang mengadakan perjalanan. Biro Perjalanan Wisata menjadi perantara antara wisatawan dengan penyedia jasa untuk para wisatawan di tempat tujuan. Untuk hal itu, Biro Perjalanan Wisata harus melakukan kegiatan perjanjian terlebih dahulu dalam urusan sewa menyewa, penginapan, dan lain sebagainya. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam sebuah perjanjian pula terdiri dari pihak-pihak, adanya persetujuan antara pihak-pihak, adanya prestasi yang akan dilaksanakan dalam lisan atau tulisan, terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dan adanya tujuan yang hendak dicapai. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat. Bahkan sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya perjanjian, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Wan prestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya dan dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum, wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wan prestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wan prestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wan prestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian, apabila terjadi suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan prestasi yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Wan prestasi tertuang dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak, terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya.
Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu, pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, sehingga muncul peristiwa yang disebut wan prestasi. Perumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kronologi permasalahan antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel di Legian. Yang kedua, bagaimana Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel di Legian menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan adapun metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis empiris, karena beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita, antara keadaan teoritis dan fakta hukum. Bahasan pertama yaitu kronologi permasalahan antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel di Legian. Perjanjian yang dibuat antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel adalah perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan hari, tanggal pembayaran, dan kedatangan Biro Perjalanan Wisata Goh dengan tamu yang dijanjikan. Sehingga dalam kenyataan yang ada, Biro Perjalanan Wisata Goh tidak hadir bersama tamu yang dijanjikan dan tidak membayar uang sewa kamar tepat pada waktunya. Objek dari perjanjian tersebut adalah prestasi, di mana Biro Perjalanan Wisata Goh berkewajiban membayar hutangnya atas suatu prestasi dan pihak hotel berhak atas suatu prestasi. Adanya permasalahan yang timbul antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan pihak hotel, yaitu Biro Perjalanan Wisata Goh tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya. Ketentuan pasal 1236 sampai pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi perikatannya, maka pihak kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian, dan bunga atas dasar keterlambatan prestasi harus didahului dengan somasi. Menurut ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Adapun unsur-unsur dari kelalaian, yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi. Debitur dapat dinyatakan lalai pada saat tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, lewatnya waktu yang ditempatkan, dan adanya somasi berisi teguran kreditur agar debitur berprestasi. Ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan penggantian biaya kerugian karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ada penyelesaian permasalahan antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel di Legian. Secara umum, pola penyelesaian permasalahan hukum atau sengketa ada dua macam cara, yaitu pertama melalui jalur litigasi atau pengadilan, dan yang kedua melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa, ada 5 macam penyelesaian sengketa, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kontrak bisnis antara Biro Perjalanan Wisata Goh dengan Jayakarta Hotel di Legian menggunakan perjanjian tertulis. Di sini Biro Perjalanan Wisata Goh menyewa kamar hotel selama 2 minggu untuk tamunya sebanyak 15 kamar dan pihak hotel menyediakan kamar yang telah dipesan. Perjanjian tersebut menentukan hari dan tanggal pembayaran, kedatangan serta keberangkatan tamu dari Biro Perjalanan Wisata Goh. Klausula yang dilanggar oleh Biro Perjalanan Wisata Goh yaitu sepakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang sewa kamar pada tanggal 2 Januari 2013 dan berjanji membawa tamu yang telah memesan kamar hotel. Di sini Biro Perjalanan Wisata Goh belum juga membayar uang sewa kamar selama 3 hari. Kemudian pihak hotel memberikan teguran kepada Biro Perjalanan Wisata Goh agar segera melunasi pembayarannya dan meminta ganti rugi. Ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang
Undang-Undang Hukum Perdata hanya menetapkan bahwa tuntutan ganti rugi yang muncul sebagai akibat prestasi yang terlambat harus didahului dengan somasi. Dalam konteks penelitian dan penulisan jurnal ini, pola penyelesaian ditempuh hanya negosiasi yang dilakukan para pihak. Oleh karena Biro Perjalanan Wisata GOH yang melakukan wan prestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasinya yang telah disepakati, Biro Perjalanan Wisata GOH tidak membayar uang sewa kamar tepat waktunya sesuai dengan isi perjanjian. Setelah mendapatkan teguran dari pihak hotel dan pihak hotel memberikan sanksi berupa dikenakan kewajiban untuk membayar denda sebesar 10% sampai dengan 15% dari total pembayaran untuk setiap keterlambatan. Agar terhindar dari sanksi pihak hotel, maka Direktur Biro Perjalanan Wisata GOH berusaha datang langsung menemui manajemen hotel untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Setelah melakukan perundingan dan negosiasi yang cukup alot dengan pihak hotel, maka dengan didasari oleh hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini, serta berdasarkan penjelasan dari Direktur Biro Perjalanan Wisata GOH, dan akhirnya pihak hotel tidak memperpanjang masalah tersebut. Mengenai pembatalan reservasi pada saat tanggal kedatangan karena tamu tidak datang, Biro Perjalanan Wisata GOH tetap berharap akan adanya keringanan sanksi tersebut. Untuk itu, pihak Biro Perjalanan Wisata GOH meminta kebijaksanaan pihak hotel atas penjatuhan sanksi. Setelah melalui perundingan dan negosiasi di antara kedua belah pihak dan dengan didasari oleh Perjalanan Wisata GOH harus tetap mengganti kerugian atas pembatalan tersebut sebesar 3 malam saja dari harga sewa kamar yang telah disepakati dalam kontrak, serta mengganti kerugian sebesar 50% saja dari keuntungan yang akan didapat dan kamar yang telah dipesan akan disewakan kepada wisatawan lainnya. Pada prinsipnya, upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Biro Perjalanan Wisata GOH dengan Jayakarta Hotel dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi tersebut di atas adalah dalam penyelesaian di luar pengadilan non litigasi, yaitu negosiasi, di mana antara dua orang atau lebih para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kekuatan hukum negosiasi terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan syarat sah perjanjian. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Baiklah, kesimpulan dari analisis kali ini yaitu dari kasus wan prestasi di atas, para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis tersebut menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kontrak tersebut melalui upaya-upaya kekeluargaan. Upaya yang ditempuh itu adalah dengan jalan bernegosiasi antara Biro Perjalanan Wisata GOH dengan pihak Jayakarta Hotel untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Dan saran dalam analisis ini yaitu dalam kasus seperti ini sangat penting untuk lebih dahulu mengetahui akar dari permasalahan sebuah kasus, sehingga para pihak dapat menentukan upaya penyelesaian seperti apa yang akan dipakai. Untuk pemilihan upaya penyelesaian yang akan dipakai, alangkah lebih baik mengutamakan upaya non-litigasi atau di luar pengadilan. Dengan melalui upaya tersebut akan dapat lebih menguntungkan kedua belah pihak karena dapat berkomunikasi satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Baik teman-teman, mungkin segitu saja yang